12 hal yang akan Anda sesali. Tidak Anda tinggalkan lebih awal. Pernahkah Anda menoleh ke masa lalu dan berpikir, seharusnya saya sudah berhenti sejak lama. Saya pribadi telah mengalami momen itu berkali-kali. Dan kenyataannya, tidak selalu hal-hal yang tampak jelas. Seringkali, kita mengira sedang bersikap kuat, setia, baik hati, atau bahkan berpikir kita sedang bertindak bijaksana. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang terjebak. Kita terus mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah kita lepaskan. Mulai dari kebiasaan yang melelahkan, hubungan yang membatasi, hingga keyakinan dan cerita lama yang sebenarnya tidak pernah benar-benar membantu kita. Video ini akan membahas pola-pola tersebut. Hal-hal yang kelak akan Anda sesali karena tidak melepaskannya lebih cepat. Mari kita mulai. Nomor 1. Berusaha mengesankan orang-orang yang bahkan tidak Anda sukai. Kita semua pernah melakukannya. Membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Mengatakan hal-hal yang tidak kita yakini. Bahkan, sebagian dari kita pura-pura peduli terhadap opini yang sebenarnya tidak penting. Hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang mungkin tak akan sadar jika besok kita menghilang. Kebiasaan ini sering dimulai sejak dini, dan tanpa sadar melekat dalam-dalam. Di suatu titik, kita mulai menyamakan disukai dengan berharga. Kita mulai tampil bukan sebagai diri sendiri, melainkan sebagai versi yang kita pikir akan mendapat pujian, validasi, dan rasa diterima. Namun, Anda bisa menghabiskan seumur hidup membangun citra, dan tetap merasa tidak benar-benar terlihat. Karena orang-orang yang Anda coba kesankan itu, sebagian besar, A, bahkan tidak memperhatikan, atau B, tidak akan pernah terkesan, kecuali Anda berjalan di atas air. Dan bahkan saat itu pun, mereka akan bertanya, kenapa tidak berenang saja? Kebebasan sejati dimulai ketika Anda berhenti audisi di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenali nilai Anda. Nomor 2. Terlalu sering meminta maaf hanya karena kita ada. Maaf mengganggu. Maaf, saya cuma ingin menyampaikan sesuatu. Maaf, saya butuh bantuan. Kenapa kita terus-menerus meminta maaf? Hanya karena menjadi manusia? Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kehadiran kita merepotkan, bahwa berbicara membuat kita terlihat sulit, bahwa memiliki kebutuhan adalah hal yang mengganggu. Padahal, Anda tidak perlu meminta maaf karena Anda ada. Dan Anda juga tidak perlu mengecilkan diri, hanya agar bisa diterima. Anda berhak untuk memiliki kebutuhan, berhak untuk merasakan emosi, dan berhak untuk memiliki pendapat. Nomor 3. Membuat keputusan berdasarkan rasa takut, bukan dari keselarasan diri. Rasa takut itu licik, karena sering menyamar sebagai logika. Ia berbisik, bersikap realistis saja. Main aman, jangan buat masalah. Akhirnya kita bertahan, kita berkompromi. Kita berkata, ya, padahal dalam hati ingin lari. Tapi keputusan yang didasarkan pada ketakutan tidak pernah menciptakan kedamaian. Ia hanya menunda rasa sakit. Mungkin untuk sesaat kita merasa aman. Namun lama-kelamaan, rasa aman itu berubah menjadi jebakan. Pekerjaan yang kita benci, hubungan yang hanya kita toleransi, atau versi diri yang bahkan tidak lagi kita kenali. Anda pantas mendapatkan lebih dari sekadar hidup yang tidak buruk. Pilihlah apa yang benar-benar selaras dengan hati Anda, meskipun terasa menakutkan. Nomor 4. Mengabaikan suara kreatif dalam diri karena dianggap tidak praktis. Ini sangat berkaitan dengan poin sebelumnya. Saya bicara tentang ide yang terus muncul di benak Anda, tentang karya seni yang selalu ingin Anda ciptakan, tapi terus Anda tunda karena takut. Tentang jalan hidup yang dulu Anda impikan, namun kini terkubur di balik tagihan dan tanggung jawab. Suara itu terus mengetuk, dan itu bukan kebetulan. Anda tidak perlu langsung berhenti dari pekerjaan lalu pindah ke Roma. Tapi Anda perlu berhenti membungkam suara kreatif dalam diri sendiri. Karena jika Anda mengabaikannya terlalu lama, hidup akan mulai terasa hambar,
bahkan ketika dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Kepuasan sejati tidak datang dari rasa aman. Ia datang dari ekspresi diri. Hargai suara itu sebelum penyesalan menggantikannya. Nomor 5. Menunggu orang lain menyadari usaha Anda. Poin ini terasa menyakitkan, karena sangat nyata. Anda hadir, Anda membantu, Anda berusaha, Anda memberikan yang terbaik, dengan tenang, dengan konsisten. Tapi entah mengapa, semua itu tetap terasa tak terlihat. Anda terus berpikir, mungkin kalau aku berusaha sedikit lebih keras, mereka akhirnya akan menyadarinya. Tapi nyatanya, tidak. Yang ada hanya keheningan, atau yang lebih buruk, mereka malah menganggapnya sebagai hal yang wajar. Faktanya, sebagian orang memang tidak tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Mereka terlalu sibuk dengan diri sendiri, hingga tak pernah benar-benar melihat apa yang telah Anda lakukan. Jangan mengorbankan diri Anda hanya untuk mendapat penghargaan yang seharusnya diberikan tanpa perlu diminta. Berhentilah memberikan yang terbaik kepada mereka yang bahkan tak memberi apa-apa, atau hanya memberi yang paling minim sebagai balasan. Nomor 6. Terlalu setia pada orang atau situasi yang tidak menghargai Anda. Masih dalam garis yang sama. Kesetiaan adalah hal yang indah, sampai ia berubah menjadi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Mungkin itu pekerjaan yang terus memuji kerja keras Anda, tapi tak pernah memberi kesempatan untuk naik. Atau keluarga yang terus menuntut, namun jarang memberi. Mungkin juga pasangan yang berkata, "Aku cinta kamu," tapi selalu absen saat Anda benar-benar membutuhkannya. Anda terus berharap, kalau aku cukup sabar, cukup memberi, cukup membuktikan diri, mungkin semuanya akan berubah. Tapi kesetiaan tanpa timbal balik adalah bentuk perlahan dari penghancuran diri. Anda tidak perlu bertahan dalam situasi yang tidak lagi tumbuh bersama Anda. Nomor 7. Memaksakan percakapan yang tidak membawa kemana-mana. Anda pasti pernah mengalaminya. Anda mencoba menjelaskan perasaan Anda, namun orang yang Anda ajak bicara justru menjadi defensif, meremehkan, atau malah memelintir kata-kata Anda. Ya, itu bukan komunikasi, itu jalan buntu. Beberapa orang memang tidak ingin memahami, mereka hanya ingin menang. Dan seberapa tenang, jelas, atau sabar pun Anda, pesan Anda tidak akan pernah sampai. Simpan energi Anda. Tidak semua percakapan layak mendapat perhatian dan usaha Anda. Kadang, diam adalah batasan terkuat yang bisa Anda berikan. Nomor 8. Terus-menerus berusaha memperbaiki orang yang rusak. Kedengarannya familiar. Anda bertemu seseorang yang secara emosional tertutup, sangat tidak konsisten, dan seolah-olah alergi terhadap pertumbuhan. Lalu otak Anda langsung berkata, tantangan diterima. Ya, Anda orang yang baik. Anda punya empati, dan Anda melihat potensi dalam diri mereka. Tapi, sementara Anda sibuk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang bahkan tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, hidup Anda sendiri perlahan terlewat begitu saja. Terimalah kenyataan bahwa tidak semua orang ingin sembuh. Beberapa hanya menginginkan simpati, perhatian, atau alasan permanen untuk tidak berubah. Bantu mereka yang benar-benar ingin dibantu. Lepaskan sisanya. Anda bukan pusat rehabilitasi untuk orang-orang yang tidak siap secara emosional. Nomor 9. Mengabaikan tanda bahaya dengan alasan bukan masalah besar. Berapa kali Anda merasakan ada yang mengganjal di perut setelah sebuah komentar, batas yang dilanggar, atau nada suara yang sedikit terlalu keras? Dan berapa kali Anda mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu bukan hal besar? Anda berkata dalam hati, mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini bukan masalah besar. Tapi jauh di dalam Anda tahu, tanda bahaya tidak akan hilang. Mereka justru tumbuh akar. Dan saat Anda sudah terjerat di dalamnya, melangkah pergi jadi jauh lebih sulit. Percayalah pada intuisi Anda sejak awal. Ia tahu sesuatu yang mungkin masih coba Anda benarkan secara logika. Nomor 10. Mengabaikan peringatan dari tubuh Anda sendiri.
kita dibesarkan untuk mengabaikan rasa tidak nyaman. Sakit kepala, terus kerja. Lelah, paksa diri untuk tetap produktif. Cemas, abaikan saja, anggap itu bagian dari disiplin. Tapi tubuh Anda, ia mengingat semuanya. Ia mencatat setiap kali Anda mengabaikannya. Rasa sakit, ketegangan, insomnia, perasaan tak nyaman di perut. Itu bukan gangguan sepele. Itu tanda bahwa Anda sudah berjalan terlalu jauh dalam kondisi kosong. Tubuh Anda bukan sedang menghalangi Anda. Ia sedang mencoba menarik perhatian Anda. Dengarkan sebelum semuanya terlambat. Nomor 11. Terus-menerus berusaha menjadi orang yang lebih dewasa. Menjadi orang yang lebih dewasa itu melelahkan. Dan sejujurnya, seringkali terlalu dibesar-besarkan. Anda memaafkan. Anda mengalah. Anda tetap tenang saat orang lain bersikap kekanak-kanakan. Tapi, untuk apa? Coba pikirkan ini. Mungkin menjadi orang yang lebih dewasa justru berarti akhirnya berkata, "Tidak, saya tidak akan terus melakukan ini." Anda berhak menetapkan batas, memilih harga diri dibanding terus berusaha menjadi orang suci. Anda tidak punya kewajiban mengorbankan kedamaian batin Anda hanya demi menjaga ketenangan semu dengan orang lain. Kalau Anda mengerti maksud saya. Nomor 12. Terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang sudah terjadi. Anda bisa menganalisis masa lalu seumur hidup, dan tetap saja, itu tidak akan mengubah apapun. Momen itu sudah terjadi, kata-kata itu sudah terucap, kesalahan itu sudah dibuat, selesai. Berpikir berlebihan tidak menyembuhkan masa lalu. Itu hanya mengikat Anda padanya, dan membuat Anda merasa seolah sedang melakukan sesuatu yang berguna, seperti sedang menyadari diri atau memproses. Padahal, seringkali, Anda hanya menggali lubang. Satu-satunya kekuatan yang Anda miliki adalah pada apa yang Anda lakukan selanjutnya. Jadi, berhentilah menceritakan masa lalu seolah itu masih terjadi. Tidak, bab itu sudah selesai, tutup bukunya. Anda masih punya cerita panjang yang menanti untuk ditulis. Sekarang giliran Anda. Apa satu hal yang Anda harap sudah Anda tinggalkan lebih cepat? Kalau video ini terasa relatable untuk Anda, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara Anda. Dan kalau menurut Anda video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, bagikan, like, dan jangan lupa subscribe untuk video-video reflektif dan inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.